Langit di pundak Atlas, beban besar mengangkat semesta, kutukan abadi sepanjang masa. Bintang berkelip terhampar di atas beban, membimbing mereka yang dalam perjalanan dan bercocok tanam, menjadi saksi bisu abadi sejarah umat manusia. Atlas adalah titan putra Iapetos dan Okeanid. Dilihat dari silsilahnya, Atlas adalah saudara sepupu Zeus sang raja dewa. Ketika perang Titanomakia berakhir, Zeus mengambil alih kekuasaan Kronos ayahnya dan menghukum para titan pendukung Kronos. Perang Titanomakia adalah perang 10 tahun antara para titan generasi Kronos dengan para dewa Olympus yang dipimpin Zeus. Perang tersebut merupakan pemberontakan Zeus terhadap Kronos ayahnya. Para titan dihukum dengan cara dibuang ke Tartaros, bagian terdalam dari dunia bawah yang dikuasai Hades. Namun Atlas, pemimpin perang di kubu para titan, tidak dibuang ke Tartaros, melainkan diberi tugas menopang langit di ujung barat bumi. Atlas dianggap yang terkuat untuk tugas itu. Saudara kandung Atlas, yaitu Prometheus dan Epimetheus, juga tidak ikut dibuang karena mereka berdua berpihak pada Zeus. Selain itu ada Helios, Selene, dan Eos yang juga tidak dihukum karena mereka tidak berpihak pada siapapun. Selama perang berlangsung, mereka tetap menjalankan tugasnya sebagai Dewa Matahari, Dewi Bulan, dan Dewi Fajar. Mungkin sebagian dari kita mendapat informasi bahwa Atlas dihukum menopang bumi. Bahkan peta bumi pun kita sebut Atlas. Yang benar adalah Atlas menopang langit, karena tujuan Zeus adalah memisahkan langit dan bumi agar tidak bertabrakan. Adalah seorang kartografer, ahli pemetaan bernama Mercator yang menggunakan gambar Atlas sebagai hiasan di kumpulan petanya. Sejak saat itu, istilah Atlas lazim digunakan untuk mendeskripsikan koleksi peta. Lalu siapa yang menopang langit sebelum Atlas? Ada sebuah interpretasi yang mengatakan bahwa sebelum Atlas, langit ditopang oleh 4 titan, yaitu Koios, Krios, Iapetos ayah Atlas, dan Hyperion ayah Helios. Namun interpretasi tersebut tidak muncul dalam mitos utama. Dalam mitos digambarkan bahwa langit menyelimuti bumi. Langit dan bumi dipersonifikasi sebagai Uranus dan Gaia, leluhur para titan. Namun ketika Uranus dikudeta oleh Kronos putranya, langit dan bumi terpisah. Tokoh-tokoh dalam kisah mitologi Yunani hampir semuanya memiliki ikatan keluarga. Salah satu contohnya adalah Hermes, ayahnya adalah Zeus, sedangkan ibunya adalah Maia, adalah salah satu Pleiades putri Atlas. Jadi Hermes adalah cucunya Atlas. Zeus sendiri memiliki banyak anak dari banyak wanita sehingga memperumit silsilah keluarga para dewa. Atlas memiliki anak-anak yang banyak disebut dalam kisah-kisah mitologi Yunani. Anak-anak Atlas sebagian besar adalah perempuan. Mereka adalah Calypso, Dione, Maera, Hesperides atau Atlantides, Pleiades, Hyades, dan seorang putra Hyas. Calypso adalah seorang bidadari di Pulau Ogygia. Dialah yang menahan Odysseus selama 7 tahun ketika Odysseus terdampar di Pulau Ogygia dalam perjalanan pulang ke Ithaka setelah perang Troya. Video tentang Calypso dan Odysseus sudah pernah saya tayangkan. Bagi yang ingin melihatnya, linknya saya cantumkan di deskripsi ya. Hesperides atau Hesperida adalah para bidadari senja dan cahaya keemasan matahari terbenam. Disebut juga bidadari barat. Ibu Hesperides adalah Hesperia, tapi versi lain mengatakan Hesperides adalah anak dari Dewi Nyx, Dewi Malam. Hesperides dipercaya untuk merawat pohon apel emas milik Hera dan Zeus. Pohon tersebut adalah hadiah pernikahan dari Dewi Gaia. Karena Hesperides terkadang memetik apel untuk dirinya sendiri, Hera menempatkan seekor naga berkepala 100 bernama Ladon di taman itu. Para Hesperides juga merupakan penjaga harta karun para dewa lainnya.
Apel emas yang bersinar di taman itu dianggap sebagai sumber cahaya keemasan ketika matahari terbenam di ufuk barat. Di dalam kisah petualangan Perseus dalam mencari Medusa, para Hesperideslah yang menyiapkan perlengkapannya, yaitu helm Hades, sandal Hermes, perisai Athena, pedang Zeus, dan kantong kibisis untuk menyimpan kepala Medusa. Putri Atlas yang selanjutnya adalah para Pleiades. 7 bersaudari Pleiades diabadikan dalam gugusan bintang Pleiades, merupakan gugusan bintang yang terkenal selama ribuan tahun. Gugusan bintang itu menjadi subjek mitos dan legenda di banyak mitologi di berbagai bangsa selain Yunani. Bintang Pleiades di Indonesia dikenal dengan istilah bintang 7, lintang wuluh, bintang puyuh, atau lintang Kartika. Manusia selalu mengandalkan konstelasi bintang Pleiades untuk mendapatkan petunjuk. Pleiades sangat diandalkan oleh para pelaut dan petani. 7 bersaudari ini sering dikaitkan dengan air, baik itu laut, sungai, hujan, salju, es, dan embun beku. Karena itu, mereka dikenal juga sebagai gadis air atau gadis es. Anak-anak Atlas yang selanjutnya adalah Hyades bersaudara dan Hayas. Jumlah Hyades bervariasi menurut sumber yang berbeda-beda. Hayas adalah seorang pemanah, putra tunggal Atlas. Dalam sebuah peristiwa, Hayas terbunuh oleh mangsanya sendiri. Sumber berbeda-beda mengatakan ia dibunuh oleh singa, atau ular, atau babi hutan. Para Hyades menangis meratapi kematian saudaranya. Kesedihan begitu dalam sehingga mereka mati karena sedih. Sebagai pengakuan atas kasih sayang keluarga, Hyades diabadikan oleh Zeus dalam gugusan bintang Hyades di kepala rasi bintang Taurus. Bangsa Yunani percaya bahwa terbit dan terbenamnya gugusan bintang Hyades selalu disertai hujan, seolah itu adalah air mata para Hyades yang menangisi saudaranya. Kita kembali pada sosok Atlas. Dalam beberapa karya seni klasik abad 6 sebelum Masehi, Atlas digambarkan membawa surga. Penggambaran Atlas yang membawa bola langit muncul dalam seni Helenistik dan Romawi. Dalam tugasnya menopang langit, Atlas juga berperan dalam menggerakkan langit secara teratur sehingga manusia melihat keteraturan pergerakan bintang-bintang di langit dan mengamatinya menjadi tanda-tanda pergantian musim yang penting dalam menentukan penanaman tumbuhan untuk mereka makan. Dalam mitologi Yunani, Atlas dikenal sebagai dewa yang mengajarkan manusia seni astronomi. Atlas dikenal bukan hanya karena kekuatannya, tapi juga karena kecerdasannya. Namun walaupun dikenal cerdas, Atlas ternyata dapat tertipu juga oleh Hercules atau Herakles. Dikisahkan ketika Herakles menjalankan tugas-tugas dari Eurystheus, pada tugas yang ke-11, Eurystheus memerintahkan Herakles untuk mengambil apel emas di Taman Hesperides. Atas saran Prometheus yang telah ditolong Herakles, Herakles diberitahu untuk tidak memetik apel sendiri, karena harus berhadapan dengan Ladon, si naga berkepala 100 yang tidak pernah tidur itu. Jadi sebaiknya Herakles memanfaatkan Atlas yang adalah ayah dari Hesperides, sang penjaga taman. Tentu mudah bagi Atlas untuk melakukan itu. Atlas bersedia memetikkan apel emas itu untuk Herakles, asalkan Herakles menggantikan tugasnya menopang langit untuk sementara. Herakles pun menggantikan tugas Atlas. Kemudian Atlas berpikir bahwa ini adalah kesempatannya untuk membebaskan diri dari hukuman Zeus. Atlas pun mencoba menipu Herakles dengan menawarkan diri untuk mengantarkan apel emas itu pada Eurystheus. Herakles pura-pura setuju dan meminta Atlas untuk menopang langit sejenak agar ia bisa membetulkan jubahnya. Atlas setuju. Begitu Atlas menopang langit itu lagi, Herakles mengambil apel-apel emas itu dan pergi begitu saja meninggalkan Atlas. Dalam mitologi Yunani, Atlas terkait pada 2 kisah, yaitu pada kisah Herakles yang baru saja kita bahas dan terkait pada kisah Perseus.
Keduanya, yaitu Herakles dan Perseus, adalah manusia setengah dewa, putra Zeus dengan manusia biasa. Ibu Hercules adalah cucu Perseus. Kisah tentang mereka sudah pernah ditayangkan pada video saya sebelumnya. Pertemuan Perseus dengan Atlas terjadi ketika Perseus baru saja memenggal kepala Medusa. Dalam perjalanan pulang, Perseus singgah untuk beristirahat dan berlindung di tempat Atlas. Pada awalnya Atlas bersikap ramah, namun sikap itu kemudian berubah dan Atlas mengusir Perseus. Perubahan sikap itu disebabkan karena adanya ramalan yang mengatakan bahwa seseorang akan datang mengambil apel emas sucinya. Pengusiran Atlas terhadap Perseus adalah pelanggaran keramah-tamahan dalam budaya Yunani. Perseus marah dan mengeluarkan kepala Medusa dari kantung kibisisnya. Atlas pun berubah menjadi batu karena menatap mata Medusa. Atlas yang berdiri di ujung barat bumi itu pun berubah menjadi pegunungan besar yang kita kenal saat ini sebagai Pegunungan Atlas di Afrika. Pegunungan ini terbentang 2.500 km dari Maroko, Aljazair, dan Tunisia di Afrika Utara. Di sebelah kiri gambar tampak laut atau Samudra Atlantik. Nama samudra tersebut juga berasal dari kisah Atlas, yang berarti Laut Atlas. Ada kejanggalan pada kisah Atlas ini. Ketika Atlas bertemu dengan Perseus, Atlas menjadi batu, menjadi pegunungan. Namun pada kisah Herakles, Atlas belum berubah menjadi batu, padahal kisah Perseus lebih dulu dibanding kisah Herakles. Mengingat Perseus adalah kakek buyut Herakles. Tapi ya begitulah mitologi Yunani, karena pada awalnya adalah cerita yang dikisahkan dari mulut ke mulut. Tentu mengalami perubahan di sana-sini tergantung penceritanya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada kisah-kisah selanjutnya.